Mas Irwan Musri harus nasihatin Maya supaya stop untuk ngomongin pernikahan saya dengan Maya masa lalu. Pemberitaannya makin kesana makin kesini. Ya nggak apa-apa sih, asal yang bener-bener aja, jangan ngarang-ngarang gitu kan. Dia beban mental sampai kapanpun karena melahirkan juga orang tuanya. Mantan pasangan suami istri Maya Estianty dan Ahmad Dhani belakangan ini sedang ramai menjadi pemberitaan. Berbagai kejutan muncul yang membuat netizen terbelalak. Misalnya, serangan terbaru Ahmad Dhani terhadap mantan istrinya itu. Alih-alih menanggapi luapan isi hati Ahmad Dhani yang geram atas perundungan yang dialami putri sematawayannya hingga harus menyeret namanya, Maya Estianty justru memberi reaksi yang mengejutkan lewat postingan di media sosial pribadinya. Bagi Maya, jika ada yang membicarakan dirinya secara negatif, maka hal itu dianggap sebagai promosi gratis. Tentu saja netizen tahu untuk siapa pernyataan Maya ditujukan. Di sisi lain, sejujurnya Ahmad Dhani sangat menunggu respon Maya terkait dua postingan videonya yang jelas-jelas menyentil kelakuan mantan istrinya itu. Jika tidak ada penyangkalan dari Maya, maka Dhani memastikan jika apa yang disampaikan Maya di sejumlah podcast adalah benar sebuah fitnah. Lantas, benarkah atas respon yang ditunjukkan Maya sejauh ini membuat Dhani semakin yakin untuk segera mengeluarkan video ketiga yang berisi pengakuan Maya yang disebut-sebut pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain? Mas Irwan Musri harus nasihatin Maya supaya stop untuk ngomongin pernikahan saya dengan Maya masa lalu, stop untuk pura-pura jadi yang tersakiti, stop untuk pura-pura jadi yang terzolimi gitu ya. Supaya apa? Supaya hubungannya baik. Kalau enggak, siapa yang mau digituin terus ya kan? Kalau masih ngomongin gitu terus, saya keluarin lagi nanti satu bukti di mana yang menyebabkan saya menceraikan Maya. Kalau orang berpendidikan, dia tahu saya menceraikan Maya. Semua orang Islam yang paham fikih Islam pasti tahu kenapa perempuan itu diceraikan, itu pasti tahu sebabnya kenapa. Nggak perlu dijelaskan udah. Dan Mas Dhani nggak mau jelasin? Nggak usah dijelasin, karena apa? Karena orang yang pendidikan agamanya mencukupi, paham soal fikih Islam, udah pasti tahu kenapa seorang istri diceraikan oleh suami. Pemberitaannya makin kesana makin kesini. Ya nggak apa-apa sih, asal yang bener-bener aja, jangan ngarang-ngarang gitu kan, gitu loh. Alhamdulillah ya Bun, hasilnya juga positif. Nggak apa-apa juga sih, semakin kalau dalam ilmu komunikasi semakin diomongin tuh marketing yang gratis. Kalau kita diomongin yang jelek, artinya marketing yang gratis. Diomongin yang bagus, makin marketing yang bagus. Serangan bertubi-tubi yang beberapa hari ini gencar dilakukan Ahmad Dhani sepertinya tidak membuat Maya terpancing. Sejauh ini ibu 3 anak itu memang belum menanggapi secara tegas pernyataan mantan suaminya. Perdebatan netizen yang terjadi di sosial atas aksi Ahmad Dhani tampaknya tidak begitu berdampak bagi Maya. Terlebih dukungan netizen untuk Maya mengalir deras. Kerja ikhlas, rezeki deras, hati puas. Alhamdulillah, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Semua karena Allah. Tulis Maya dalam salah satu unggahannya di media sosial pribadi miliknya. Sontak saja, unggahan Maya mendapat tanggapan positif dari netizen. Gak usah diladenin ya Bun, kebenaran akan menunjukkan jalannya. Semoga makin deras rezekinya ya Bun. Tulis netizen memberi dukungan dengan sikap Maya yang enggan meladeni serangan mantan suaminya.
terlepas dari perseteruannya dengan Ahmad Dhani yang seperti tidak ada ujungnya. Maya lebih fokus menikmati kebahagiaannya dengan sang suami dan merawat diri agar tetap terlihat awet nan cantik. Meski begitu, tidak sedikit yang mengaitkan jika konten kebahagiaan dan kemesraan bersama suaminya yang bergelimang kemewahan dianggap sebagai cara berkelas Maya membalas rasa sakit hatinya terhadap Ahmad Dhani. Jadi di parade nggak boleh pakai handphone, nggak boleh pakai video, nggak boleh pakai foto. Kita tadi latihan cuma setengah jam aja latihan sambanya mendadak. Ini semuanya orang Indonesia dan ini tahun terakhir orang yang ekspatriat boleh ikutan samba karnival di Brazil. Oke guys, dimulai dulu ya kostumnya dan bye. Lagi nunggu parade guys. Dua kompilasi video yang diberi judul Gibah dan Fitnah Maya yang diunggah Ahmad Dhani seperti melengkapi sepak terjangnya menyerang dua seterunya sekaligus. Ya, pada Kamis kemarin, Ahmad Dhani akhirnya resmi menempuh jalur hukum dengan melaporkan sejumlah akun dan psikolog Lita Dading di Polda Metro Jaya. Lita Dading sempat bereaksi atas upaya Dhani yang ingin memenjaranya. Lewat pesan singkat kepada wartawan, psikolog senior itu memberi pernyataan keras dan tegas, seperti sebuah alarm untuk Dhani. Jejak digital itu real, tidak bisa dipungkiri. Harusnya fokus benahi psikologis anaknya, jangan menambah luka lebih dalam lagi. Bukan seperti ini pembelaan orang tua terhadap anaknya. Stop, diam, dan fokus ukir prestasi. Tunjukkan, kata Lita lewat pesan yang disampaikan pada awak media saat disinggung mengenai laporan yang dibuat Ahmad Dhani. Yang kali ini yang tidak akan kita maafkan adalah netizen yang mengaku sebagai psikolog, gitu. Ada netizen yang mengaku psikolog. Ya kalau misalnya psikolog beneran bagus, gitu. Karena ini nggak bener, masa psikolog begitu, gitu kan? Kayak psikolog kok nggak ngerti undang-undang perlindungan anak, ini berarti kan psikolog gadungan. Yang mudah-mudahan gadungan, gitu. Mudah-mudahan ya. Banyak yang mengirimkan video ke saya mengenai ini nih. Nah, dia itu Safea, anaknya Wulan Jamila dengan Ahmad Dhani, guys. Bagaimana menurut kalian? Kasian atau gimana? Tetap pasti kasian dong, karena ini adalah dia beban mental sampai kapanpun karena ulah dari kedua orang tuanya. Ini memprihatinkan, apalagi yang menyampaikan adalah bukan orang, artinya dia punya pendidikan yang memadai ya, sudah memadai, bukan masyarakat awam ya. Dengan konteks seperti ini, anak itu harusnya mempunyai hak privasi. Makanya ketika ada persoalan case dan sebagainya, ada namanya pengadilan anak, di mana dia itu sendiri pengadilannya sifatnya tertutup, identitasnya tidak bisa dibuka, ya. Kenapa? Karena negara hadir untuk melindungi privasi anak. Lah ini kok kemudian dikontenin. Saya sepakat dan mendukung gerakan yang dilakukan oleh Ahmad Dhani dan kuasanya, ya. Ini bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi anak Indonesia. Masyarakat harus tahu, harus diedukasi, tidak boleh hak-hak privasinya itu kemudian dilanggar. Ya. Tidak boleh dieksploitasi, baik itu fisik, identitasnya, baik itu melakukan kekerasan, itu kan ada fisik, ada psikis. Ya, ini masuk pada kategori psikis. Nah, ini yang harus kita selamatkan. Nggak boleh ini ke depan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Ini perlu ada efek jerah. Apalagi yang berbicara orang-orang yang punya tingkat pendidikan tinggi. Ya.
Sebelum membuat laporan ke Polda Metro Jaya, Ahmad Dhani yang didampingi kuasa hukumnya terlebih dulu membuat aduan ke KPAI mengenai perundungan yang dialami putrinya. Menanggapi aduannya tersebut, Dhani mengingat apa yang dilakukan merupakan edukasi kepada publik, betapa bahayanya melakukan perundungan pada anak yang akan berdampak panjang. Dan berikut pernyataan Ahmad Dhani yang geram dengan akun-akun media sosial yang melakukan perundungan terhadap putrinya yang masih di bawah umur. Jadi ada indikasi beberapa akun yang salah satunya itu ada akun Lita Official, ya, Lita Gading. Ya, di situ kita lihat di video yang beredar di masyarakat itu menampilkan foto anak di bawah umur, juga kemudian nama anak atas nama SA, ya, yang memprovokasi persoalan-persoalan stigma orang tuanya dipersoalkan dan sebagainya, ibu seolah-olah membenarkan tindakan netizen membuli anak yang berat. Dan ini sangat melanggar, ya, bukan hak anak. Ini melanggar hak anak dalam pelindungan, hak anak mendapatkan privasi, hak anak untuk tidak diliput oleh media, dipublikasi, apalagi berdampak pada psikososialnya. Nah, ini diatur semuanya, ada ancaman pidananya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitupun ada ancaman pidananya di Undang-Undang ITE. Ya, rekan-rekan nanti bisa lihat di pasal 76A. Ya, ancamannya nggak main-main, 5 tahun. Tapi sebelum kemudian mengarah ke sana, KPAI harus tahu dulu. Ya, harus tahu bahwa bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi ini untuk anak bangsa, anak Indonesia. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.